Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan belajar lebih dalam tentang MongoDB. Pertama-tama, apa itu MongoDB? MongoDB merupakan sebuah database yang memiliki konsep NoSQL yang dapat diartikan dengan non-relasional karena berbeda dengan MySQL yang merupakan RDBMS. NoSQL di sini adalah not only SQL, yang artinya database yang tidak membutuhkan skema dan tidak memiliki relasi untuk setiap tabel. MongoDB bekerja pada konsep collection dan dokumen. Apa itu database, collection, dan dokumen? Database dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak. Database adalah wadah fisik untuk collection. Setiap database akan menetapkan sendiri file pada sistem file. Collection adalah sekelompok MongoDB dokumen. Collection tidak menegakkan skema. Dokumen-dokumen dalam collection dapat memiliki bidang yang berbeda. Dokumen adalah seperangkat pasangan key value. Dokumen memiliki skema yang dinamis. Skema dinamis berarti bahwa dokumen koleksi yang sama tidak perlu memiliki serangkaian bidang atau struktur yang sama. Berikut contoh dokumen pada MongoDB. Di situ terdapat ID. ID adalah nomor heksadesimal 12 byte yang memberi keunikan dari setiap dokumen. Apa kelebihan dan kekurangan pada MongoDB? Kelebihan 1. Performa yang ditawarkan MongoDB lebih cepat disebabkan oleh cache dan format dokumennya yang berbentuk seperti JSON. 2. Tidak perlu membuat struktur tabel karena MongoDB akan otomatis membuatkan struktur tabelnya pada saat proses insert. Kekurangan 1. Belum banyak hosting yang support. 2. Fleksibilitas dalam query. MongoDB CRUD Operation. Yang pertama ada CRUD. CRUD di sini ada dua jenis, yaitu insert one untuk menambahkan satu dokumen saja dan insert many untuk menambahkan banyak dokumen sekaligus. Yang kedua ada read. Read di sini berfungsi untuk menampilkan dokumen dengan kata kunci find. Update. Update ada tiga jenis, yaitu update one untuk memodifikasi satu dokumen. Lalu, update many untuk memodifikasi banyak dokumen sekaligus, dan replace one untuk mengganti suatu dokumen. Lalu, yang terakhir ada delete. Delete ada dua jenis, yaitu delete one untuk menghapus satu dokumen dan delete many untuk menghapus banyak dokumen sekaligus. Lalu selanjutnya, bagaimana cara instalasi MongoDB dan cara mengoperasikannya? Pertama, kita masuk ke terminal. Lalu, untuk menginstal MongoDB, kita ketikkan perintah sudo apt install MongoDB. Karena saya sudah menginstal MongoDB sebelumnya, maka jadinya akan seperti ini. Lalu, kita cek versi MongoDB-nya dengan cara ketik mongo strip version. Dan ini versi dari MongoDB-nya. Lalu selanjutnya kita masuk ke MongoDB-nya dengan cara ketik mongo dan enter. Lalu kita akan membuat database restoran. Lalu kita akan membuat collection bernama makanan. Selanjutnya, kita akan mencoba insert dokumen dengan cara seperti ini. Insert sudah berhasil. Kita coba tambahkan dokumen satu lagi ya. Lalu kita tampilkan semua dokumen dengan menggunakan find.
Nah, di sini ada 2 dokumen yang kita buat tadi. Sudah muncul. Kita bisa tampilkan dokumen berdasarkan nama seperti ini. Jadi kita bisa lebih mudah untuk menemukannya. Lalu kita akan coba update dokumen yang berisi nama bakso menjadi mie ayam dan harganya menjadi 20.000. Kita update. Yang sebelumnya namanya bakso kita ubah menjadi mie ayam. Dan harganya juga kita ubah menjadi 20.000. Nah, sudah terupdate. Kita coba tampilkan. Nah, di sini yang sebelumnya bakso sudah berubah menjadi mie ayam. Lalu kita coba hapus dokumen yang bernama sushi dengan cara seperti ini. Lalu kita lihat semua dokumennya dengan fine. Nah, sushi yang tadi sudah kita hapus dan sudah tidak ada lagi dokumen sushi. Kita bisa menghapus collection dengan perintah db.drop dan dalam kurung. Lalu kita bisa menghapus database dengan cara drop database, buka kurung, tutup kurung. Lalu selanjutnya kita akan coba operasikan pada robot 3D karena menurut saya lebih mudah. Pertama-tama mari kita download dulu robot 3D-nya pada website RoboMongo. Karena saya sudah ada, kita buka langsung saja robot 3D-nya ya. Di sini kita bisa buat dulu connection database-nya dengan mengklik create lalu beri nama. Di sini saya beri nama Mongo. Lalu kita coba tes dulu. Jika sudah centang semua berarti aman. Lalu save. Setelah itu kita konekkan ke koneksi yang baru saja dibuat. Di sini kita bisa lihat database yang ada. Kita bisa buat database dengan cara create database lalu beri nama misal restoran. Lalu kita buat koleksinya seperti tadi dengan nama minuman. Di sini kita bisa membuat dokumen dengan menu insert, lalu masukkan datanya.
Nah, sudah ada deh dokumennya. Lalu kita bisa update dokumennya dengan menu update dokumen. Atau kita bisa open cell, lalu ketikkan query seperti tadi. Lalu kita tampilkan dengan find. Nah, sudah terupdate dokumennya. Lalu kita bisa menghapus dokumen dengan menu remove document. Lalu kita lihat apakah dokumen yang tadi sudah terhapus atau belum. Kita juga bisa menghapus collection dengan menu drop collection. Dan menghapus database dengan menu drop database. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.